siang untuk kita semua. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pancasila sebagai dasar pengembangan sistem etika dan keyakinan. Sebelum kami memulai presentasi kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Yesi Ariska Sinaga. Saya Karen Maria Simatupang. Dan yang kami hormati Bapak Dr. Saparudin MM dan juga teman-teman sekalian yang kami kasihi. Baiklah teman-teman, kami akan mulai mempresentasikan kerja kelompok kami. Pancasila sebagai pengembangan sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika mendasarkan penilaian yang baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Perwujudan Pancasila, jika dikatakan dengan etika, adalah Pancasila menjadi aturan, norma, kaidah, serta tata cara yang dapat menjadi dasar bagi setiap warga negara Indonesia untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana penerapan Pancasila sebagai etika dalam kehidupan sehari-hari, dan mengapa etika itu sangat penting diterapkan di kehidupan sehari-hari? Contohnya yaitu menerapkan sikap jujur, saling peduli sesama manusia, sikap menghargai, saling mencintai, dan tolong-menolong di antara sesama manusia dan anak bangsa. Mengapa sistem etika itu sangat penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Etika berdampak pada perilaku dan memungkinkan individu untuk membuat pilihan yang tepat. Etika juga berperan untuk dalam mengatur hidup dan bertindak secara bertanggung jawab. Pentingnya etika tidak dapat diabaikan dalam banyak lini kehidupan, termasuk mempraktikannya di bidang pendidikan dan pekerjaan. Pancasila sebagai dasar pengembangan keyakinan. Pancasila dan agama juga memiliki hubungan mengenai prinsip ketuhanan. Pancasila mempunyai prinsip mengedepankan ketuhanan dengan mencantumkan sila pertamanya. Agama mengajarkan kepada pemeluknya untuk senantiasa taat kepada Tuhannya. Karena Indonesia mempunyai beragam keyakinan yang terdiri dari beberapa agama, yaitu Kristen, Katolik, Islam, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Pancasila menurut pandangan agama Islam. Pandangan Dr. Nurkolis Majid, seorang pelopor pembaruan pemikiran Islam, mengatakan bahwa di dalam ayat yang berbunyi mengenai pluralisme yang mengatakan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar mereka saling menghargai, dan perbedaan tidak perlu digusarkan dalam cara hidup dan kehendaknya dipakai sebagai tolak ukur berbuat kebaikan, dan bahwa Tuhanlah yang akan menerangkan mengapa manusia berbeda-beda ketika kembali kepadanya. Pancasila menurut pandangan agama Katolik. Pandangan dari umat Katolik memandang sila pertama sebagai titik temu dari agama-agama yang ada di Indonesia. Umat Katolik lebih bersifat terbuka dan memahami perbedaan yang ada di Indonesia. Sebagai umat ciptaan Allah, dalam mempererat hubungan kerukunan umat beragama, umat Katolik melakukan berbagai pendekatan yang kreatif, diantaranya dialog teologis, religius, dialog kehidupan, dan ikut terlibat dalam agama-agama lain dalam pembangunan bangsa Indonesia. Pancasila menurut pandangan agama Kristen. Sehubungan dengan ini, dengan semua umat beragama, juga tercantum di dalam dokumen keesaan gereja yang mengamatkan sesungguhnya Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, yang tercantum di dalam ayat Kejadian 1 ayat 26. Allah adalah Allah bangsa-bangsa. Ia tidak saja mengasihi Israel, tetapi juga Edom, Mesir, dan seterusnya. Yesus Kristus memerintahkan agar kita mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itulah juga hakikat inkarnasi ilahi di dalam Yesus Kristus yang adalah manusia bagi orang lain. Atas dasar ini, maka kita terjalin relasi dengan sesama tanpa memandang suku, agama, dan ras golongan. Pancasila menurut pandangan agama Hindu. Agama Hindu mempunyai filosofi Bhika Ika Hamadharma Mangrua. Kalimat ini dicetuskan oleh Empu Tantular yang memiliki arti bahwa jalan untuk sampai ke Tuhan berbeda. Meskipun berbeda, tujuannya sama, yakni sampai kepada Tuhan. Filosofi ini hendak menegaskan bahwa tidak ada ajaran agama yang salah dan tidak ada dorongan dan bersikap membeda-bedakan berdasarkan latar belakang agama. Pancasila menurut pandangan agama Buddha. Pada zaman Buddha, di Nalanda berdiam seorang kaya raya yang berpengaruh yang bernama Upali.
Upali adalah penganut agama Jaina dan gurunya bernama Nigata Nataputa yang terkenal karena kebijaksanaannya. Pada suatu hari, Nigata Nataputa mengutus Upali muridnya untuk menghadap Sang Buddha untuk mengetahui ajaran tentang hukum karma. Karena ada bagian tertentu dari ajaran tentang karmanya berbeda dari ajaran karma Sang Buddha. Pancasila menurut pandangan agama Konghucu. Keanekaragaman yang ada di masyarakat itu merupakan sebuah kekuatan dan tidak harus dipertentangkan. Dalam hubungan ini, Nabi Kongzi memberikan contoh di masa-masa hidupnya ia menerima murid yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Jadi kesimpulan dari hasil presentasi kami ini adalah Pancasila berkaitan dengan agama dan etika. Karena kenapa demikian? Yaitu Pancasila suatu dasar dari suatu sikap dan perilaku seseorang di lingkungan masyarakat. Dan Pancasila sangatlah juga berkaitan dengan agama atau keyakinan, karena di mana dituliskan di sila pertama Pancasila bahwa rakyat Indonesia diwajibkan atau diharuskan memeluk salah satu agama yang diakui di negara Indonesia. Tidak ada ajaran agama itu yang jalannya tidak benar jika kita mengikuti ajarannya masing-masing. Sekian dari hasil kerja kelompok kami ucapkan terima kasih. Shalom. But only if you listen.